Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Efraim Jody Mukuan dengan NIM 171011060667 dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Samratulangi Manado. Jadi saat ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Analisis Big Data dengan judul Jurnal Regression Trees dari penulis Budi Haryanto. Oke, baik, sekarang kita masuk dalam pendahuluan. Jadi yang pertama itu adalah latar belakang. Analisis regresi digunakan untuk melihat hubungan antara peubah respon dengan peubah-ubah penjelasnya. Hubungan ini dinyatakan dalam suatu model, baik linear maupun non-linear. Metode kuadrat terkecil merupakan metode yang paling sering digunakan dalam penyusunan model regresi. Metode kuadrat terkecil ini memberikan kemudahan perhitungan, tetapi tidak semua permasalahan regresi dapat diselesaikan oleh metode kuadrat terkecil. Banyak asumsi yang harus terpenuhi untuk memberikan landasan keyakinan atas kesimpulan-kesimpulan yang ditarik berdasarkan metode tersebut. Termasuk dalam tujuan, pada dasarnya, metode regresi berusaha untuk menjelaskan keragaman yang ada pada peubah respon berdasarkan keragaman pada peubah penjelas. Berangkat dari hal tersebut, model dengan pendekatan regresi pohon akan membagi dua peubah penjelas berdasarkan peubah bebas yang akan memaksimalkan penjelasan keragaman peubah bebas berdasarkan peubah penjelas. Regresi pohon dimulai dengan mengelompokkan peubah respon berdasarkan peubah penjelasnya ke dalam dua kelompok yang paling terpisah secara rekursif sehingga peubah respon menjadi mudah untuk diinterpretasikan. Jadi tujuan dari regresi pohon adalah sebagai alat untuk membagi peubah respon ke dalam kelompok-kelompok yang terbentuk oleh nilai-nilai pada peubah bebas, sehingga dapat memberikan penjelasan secara lebih mudah untuk diinterpretasikan. Kita masuk dalam pembahasan. Yang pertama, metode berstruktur pohon. Metode berstruktur pohon telah digunakan di berbagai riset dalam beberapa tahun terakhir, terutama di bidang terapan. Leo Breiman, Jerome H. Friedman, Richard A. Olson, dan Charles J. Stone sekitar tahun 1980-an dalam buku Breiman et al. Tahun 1993 mengusulkan suatu algoritma baru untuk penyusunan pohon, yaitu Classification and Regression Tree atau CART. Pada gambar 1 di atas memperhatikan hasil proses penyekatan yang direpresentasikan dalam struktur pohon. Struktur pohon ini memiliki simpul akar T1 yang mengandung semua gugus data berupa beberapa simpul dalam yang dilambangkan dengan lingkaran T1 dan T2, dan simpul akhir yang dilambangkan dengan persegi T3, T4, dan T5. Pada simpul dalam diberikan pertanyaan untuk melakukan pemisahan. Apakah anggota T1 tidak lebih dari T2? Kemudian masing-masing dikelompokkan ke dalam T2 dan T3. Begitu selanjutnya hingga mencapai simpul akhir. Pada simpul akhir diberikan ringkasan statistik bagi peubah respon. Yang kedua, metode pohon regresi. Pada pohon regresi, peubah yang menentukan pemilihan atau splitting merupakan peubah yang berpengaruh. Pemilihan tersebut akan memperlihatkan perbedaan dugaan terhadap peubah respon. Karakteristik dari pohon regresi dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, ada sebanyak P peubah penjelas X1 sampai XP dan ada satu peubah respon. Yang kedua, peubah penjelas bersifat kategorik atau kontinu. Yang ketiga, peubah respon bersifat kontinu. Yang keempat, membutuhkan jumlah sampel yang relatif besar. Yang kelima, analisis eksploratory dan konfirmatori. Pada proses pembentukan pohon regresi, komponen yang diperlukan adalah aturan penyekatan yang akan menyekat amatan masuk ke dalam sub ruang tertentu. Yang kedua, memilih penyekatan terbaik dengan mengevaluasi hasil sekatan yang terbentuk dengan Yang ketiga, kriteria pemangkasan pohon atau pruning, yaitu ukuran yang digunakan untuk menentukan ukuran pohon yang layak atau right size tree.
Dan yang terakhir, statistik yang digunakan sebagai ringkasan dari tiap simpul akhir sebagai pendugaan terhadap peubah respon. Berikut ini adalah ilustrasi dari sebuah pohon regresi. Pada gambar 2 ini, pohon regresi mengenai hubungan antara harga mobil dengan kekuatan atau horsepower dan panjang mobil atau wheelbase pada tahun 1993 dengan harga mobil yang sudah standarisasi sehingga nilai rata-rata keseluruhan mobil adalah 0. Dan pada gambar 2 ini juga mengilustrasikan penggunaan metode pohon regresi dalam menjelaskan hubungan antara harga mobil yang terstandarisasi dengan kekuatan dan panjang mobil. Gambar sebelah kiri adalah pohon regresi yang terbentuk memperlihatkan bahwa harga mobil terbagi ke dalam 6 sekatan. Nilai-nilai dugaan atas harga atau price ada pada tiap-tiap sekatan. Pohon regresi juga memperlihatkan adanya faktor interaksi dari kedua peubah penjelas, yaitu pada kekuatan di bawah 0,6, sedangkan pada kekuatan di atas 0,6, jarak roda sudah tidak memberikan pengaruh. Dugaan terhadap harga hanya dipengaruhi oleh kekuatan saja. Sekarang kita masuk dalam aturan penyekatan. Pada pohon regresi dibentuk dari penyekatan data pada tiap simpul ke dalam 2 simpul anak. Aturannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tiap penyekatan tergantung pada nilai yang hanya berasal dari satu peubah penjelas. Yang kedua, apabila XJ peubah kontinu, maka penyekatan yang diperbolehkan berasal dari pertanyaan apakah XJ kurang dari C. Untuk C anggota dari R dan C adalah nilai tengah antara dua nilai amatan peubah XJ yang berurutan yang berbeda. Jadi jika XJ mempunyai N nilai yang berbeda, maka akan terdapat sebanyak-banyaknya N-1 macam penyekatan. Dan yang ketiga, untuk peubah penjelas kategorik, penyekatan yang terjadi berasal dari semua kemungkinan penyekatan berdasarkan terbentuknya dua anak gugus yang saling lepas atau disjoint. Jika peubah XJ merupakan peubah kategorik nominal dengan L kategorik, maka akan ada 2L-1 kurang 1 penyekatan yang mungkin. Sedangkan jika berupa peubah kategorik ordinal, maka akan ada L-1 penyekatan yang mungkin. Sekarang kita masuk pada proses penyekatan atau growing tree dan pemilihan penyekatan terbaik. Pohon regresi dibentuk dengan penyekatan yang rekursif berdasarkan kriteria tertentu, sebagaimana tertera dalam aturan penyekatan. Penyekatan dilakukan pada seluruh penyekatan yang mungkin dilakukan. Penyekatan terbaik adalah penyekatan yang memaksimumkan ukuran kehomogenan dan di dalam masing-masing simpul anak relatif terhadap simpul induknya, dan yang memaksimumkan ukuran penyekatan atau separation antara dua simpul anak tersebut. Jumlah kuadrat sisaan atau JKS digunakan sebagai kriteria kehomogenan di dalam masing-masing simpul. Misalkan simpul T berisi anak contoh XN, YN, dengan NT adalah banyaknya amatan dalam simpul T, dan rataan respon dalam simpul T adalah Y bar T sama dengan 1/N kali T, sigma YN terhadap XN anggota bilangan T. Maka jumlah kuadrat sisaan di dalam simpul T adalah JKS T sama dengan sigma XN kali YIT kurang Y bar T pangkat 2. Misalkan ada penyekatan S yang menyekat T menjadi simpul anak kiri TL, ukuran kehomogenan ditentukan dengan fungsi P ST sama dengan JKST kurang JKS TL tambah JKS TR. Dan simpul anak kanan TR dan penyekat terbaik S adalah P ST sama dengan max S anggota bilangan omega P kali ST. Dengan omega adalah gugus yang berisi semua kemungkinan penyekatan. Sekarang kita masuk dalam kestabilan pohon regresi. Untuk menyelidiki kestabilan dari sebuah pohon, dilakukan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, membagi seluruh amatan menjadi dua kelompok amatan dengan jumlah yang sama.
Kelompok amatan pertama disebut building set, sedangkan kelompok kedua disebut validating set. Yang kedua pohon regresi yang terbentuk berdasarkan building set dan validating set diperbandingkan pada seluruh amatan. Contoh penggunaannya, sebagai ilustrasi penggunaan pohon regresi, diberikan data mengenai nilai kriminalitas di beberapa kota. Contoh penggunaan pohon regresi ini menggunakan bantuan paket statistik 7 yang dikeluarkan oleh Statsoft. Peubah respon dalam model ini adalah tingkat kriminalitas yang dihitung dalam indeks per penduduk, sedangkan unit pengamatan adalah kota. Model akan disusun untuk mencari penjelasan mengenai tingkat kriminalitas berdasarkan peubah penjelas berupa proporsi luas lahan tempat tinggal, proporsi luas lahan tempat bisnis non-retail, apakah kota dibatasi oleh sungai atau tidak. Tingkat pencemaran udara dihitung dengan tingkat nitric oxide dalam ppm, rata-rata jumlah ruang di dalam rumah, proporsi dari kepemilikan rumah, bobot jarak dari pusat pekerjaan di Boston, indeks aksesibilitas ke jalan tol, tingkat pajak rasio antara siswa dan guru presentasi tingkat warga miskin, nilai tengah dari nilai rumah tempat tinggal. Gambar ketiga ini adalah pemilihan peubah dalam menu interaktif tree guna penyusunan model pohon regresi. Bisa lihat di slide. Dan ini adalah gambar keempat, penentuan aturan penghentian penyekatan. Model pohon pertama ini disusun dengan aturan penyekatan anggota simpul akhir tidak kurang dari 5 dan simpul induk tidak kurang dari 10. Dan ini adalah hasil yang diperoleh dengan menggunakan aturan tersebut. Gambar pohon di atas memperlihatkan bahwa peubah penjelas utama yang berpengaruh terhadap tingkat kriminalitas adalah akses terhadap jalan tol. Model pohon tersebut adalah model pohon yang tidak efisien, terlalu rumit untuk dijelaskan. Agar pohon tersebut dapat diinterpretasikan dengan lebih mudah, diperlukan usaha pemangkasan atau pruning. Pemangkasan dilakukan dengan memperhatikan keragaman data pada peubah respon yang dapat dijelaskan oleh peubah penjelas. Sebagaimana dijelaskan di awal, penentuan penyekatan dilakukan dengan memperhitungkan penurunan yang maksimal pada jumlah kuadrat simpul. Dengan memperhitungkan penurunan keragaman yang maksimum untuk simpul yang sedikit mungkin, diperoleh pohon yang optimum. Dan ini adalah gambar ke-6. Dapat lihat di slide, biaya kompleksitas dalam struktur pohon bersarang yang dihasilkan. Dari gambar 6 terlihat biaya yang kompleksitas yang minimum diperoleh pada pohon bersarang ke-140. Pohon regresi nomor 140 yang diperoleh adalah, ini dia hasilnya. Berikut ini kita masuk dalam interpretasi atas pohon regresi. Pohon regresi hasil pemangkasan dapat diinterpretasikan sebagai berikut. Yang pertama, nilai aksesibilitas ke jalan tol merupakan peubah penjelas yang paling berpengaruh terhadap tingkat kriminalitas. Peubah nilai aksesibilitasnya adalah peubah bertipe ordinal. Dari pohon regresi diketahui bahwa pertama-tama tingkat kriminalitas dibagi menjadi dua berdasarkan peubah nilai aksesibilitas ke jalan tol. Nilai aksesibilitas sama dengan 24 dipisahkan dengan nilai aksesibilitas yang lain. Yang kedua, amatan dengan nilai aksesibilitas selain 24 akan dikelompokkan kembali menjadi dua kelompok berdasarkan nilai rumah tempat tinggal dengan pemisahan pada nilai 10,95. Nilai rumah yang lebih tinggi dari 10,95 memiliki tingkat kriminalitas yang lebih rendah daripada kelompok sampel dengan nilai rumah tempat tinggal yang berkurang dari atau sama dengan 10,95. Sampel dengan nilai rumah yang lebih tinggi dari 10,95 menempati simpul akhir, tidak dibagi lagi menjadi simpul-simpul anakan. Yang ketiga, sampul kota dengan nilai rumah tempat tinggal yang tidak lebih dari 10,95 dibagi menjadi dua simpul akhir, yang dipisahkan berdasarkan pertanyaan apakah rata-rata jumlah ruangan dalam rumah lebih dari 6,896. Sampel dengan rata-rata jumlah dengan ruangan dalam rumah lebih besar dari 6,896 memiliki tingkat kriminalitas yang lebih tinggi daripada rumah dengan rata-rata jumlah. Yang keempat, pendugaan tingkat kriminalitas suatu kota berdasarkan peubah penjelas dapat disajikan ke dalam tabel berikut.
diurutkan berdasarkan tingkat kriminalitas yang terendah. Bisa lihat di tabel di bawah. Dengan tabel pertama yaitu simpul pertama yaitu ada 3, N berjumlah 374, rata-rata tingkat kriminalitas berjumlah 0,385, peubah penciri yaitu nilai akses ke jalan tol highway sebesar 1, 2, dan seterusnya selain 24. Di tabel yang kedua, simpul berjumlah 5, N berjumlah 100, rata-rata tingkat kriminalitas yaitu sebesar 8.830, dengan peubah penciri nilai akses ke jalan tol adalah 24, dan nilai rumah tempat tinggal lebih besar dari 10,95. Di tabel yang ketiga, simpul berjumlah 6, N berjumlah 31, rata-rata tingkat kriminalitas yaitu 22.974, dengan peubah penciri yaitu nilai akses ke jalan tol adalah 24, nilai rumah tempat tinggal kurang dari sama dengan 10,95, dan rata-rata jumlah ruangan dalam rumah yaitu kurang dari sama dengan 6.866. Dan tabel yang terakhir, simpul berjumlah 7, N berjumlah 1, rata-rata tingkat kriminalitas yaitu berjumlah 8.976, dengan peubah penciri yaitu nilai akses ke jalan tol adalah 24, nilai rumah tempat tinggal kurang dari sama dengan 10,95, dan rata-rata jumlah ruangan dalam rumah yaitu lebih besar dari 6.896. Dengan kesimpulan yaitu ada 3. Yang pertama, peubah penjelas yang memiliki pengaruh terhadap tingkat kriminalitas adalah nilai aksesibilitas ke jalan tol, nilai rumah dari tempat tinggal, dan rata-rata jumlah ruangan dalam rumah. Kesimpulan yang kedua, tingkat kriminalitas yang tertinggi ada pada kelompok amatan dengan nilai aksesibilitas ke jalan tol sebesar 24 dan nilai harga rumah yang rendah. Hal ini memperlihatkan wilayah yang mudah terjangkau oleh jalur jalan tol atau highway yang memungkinkan pertukaran orang asing yang lebih tinggi dan dengan tingkat ekonomi penduduk yang rendah, ditandai dengan harga murah, tempat tinggal yang rendah, memiliki nilai kriminalitas yang paling tinggi dibandingkan dengan kelompok amatan yang lain. Sedangkan kota dengan tingkat kriminalitas yang paling rendah adalah kota dengan tingkat aksesibilitas ke jalan tol selain 24. Berdasarkan poin regresi tersebut, apabila diinginkan untuk mencari tempat tinggal dengan tingkat kriminalitas paling kecil, hindarilah tempat dengan tingkat akses ke jalan tol yang sangat tinggi. Dan kesimpulan yang terakhir, poin regresi memberikan cara interpretasi yang lebih mudah daripada model regresi linier, terutama apabila dibandingkan dengan model regresi linier yang melibatkan banyak peubah dan banyak transformasi atas peubah-peubahnya. Hal ini menjelaskan bahwa metode poin regresi ini cocok untuk dipergunakan sebagai alat eksplorasi data. Semakin dalam suatu pohon, interpretasi semakin sulit untuk dilakukan. Hal ini analog dengan model regresi linier biasa yang akan semakin sulit diinterpretasikan apabila model semakin banyak dan banyak transformasi pada peubah-peubahnya. Oke, baik, terima kasih. Sampai di sini dulu hasil presentasi saya mengenai regression tree. Apabila ada kesalahan kata atau bahasa, mohon maaf dan semoga saya dimaafkan. Terima kasih.